Sebelum masuk ke pembahasan, kami membuka open donasi dan bekerja sama dengan SN Konstruksi yang bergerak di bidang konstruksi. Donasi Anda akan menjadi jalan harapan untuk membantu pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang sangat dibutuhkan di daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh pembangunan. Untuk yang ingin donasi bisa lewat nomor rekening yang tertera di bawah ini dan konfirmasi lewat WA yang tertera. Semoga bantuan donasi Anda bisa membangun jalan dan infrastruktur lainnya yang ada di pelosok desa terpencil. Satu donasi Anda, sejuta harapan bagi mereka yang terisolasi. Pembangunan konstruksi Tol Malang ke Panjen dijadwalkan mulai akhir 2028. Sebelumnya perlu dilakukan pembebasan lahan di Kabupaten Malang maupun di Kota Malang. Meski trase atau jalur tol sepanjang 30 km itu belum dipastikan, anggaran untuk pembebasan lahan diperkirakan antara 2 hingga 3 triliun rupiah. Kepala Bapeda Kabupaten Malang Tommy Herawanto menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk membantu persiapan proyek tersebut. Misalnya dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan yang akan terdampak pembangunan. Untuk saat ini, sosialisasi belum bisa dilakukan lantaran trase atau jalur tol itu masih dalam proses pemetaan. Memang sudah sempat muncul beberapa alternatif, tapi pemerintah pusat masih terus melakukan kajian dan memungkinkan terjadi perubahan dari rencana awal. Karena panjang jalan tol diperkirakan mencapai 30 km, luas lahan yang harus dibebaskan akan sangat besar. Karena itu, dari total anggaran 10 triliun yang dianggarkan pemerintah pusat, sekitar 2 triliun hingga 3 triliun akan terserap untuk pembebasan lahan, baik lahan milik pemerintah daerah, masyarakat umum, maupun tanah kas desa. Nilai atau harga yang akan dibebaskan berbeda-beda sesuai hasil penilaian tim appraisal. Misalnya seperti pada pembebasan lahan saat pembangunan jalan tol Malang Pandaan pada tahun 2015 lalu. Berdasarkan penilaian resmi oleh pelaksanaan pembebasan tanah, nilai ganti rugi ditetapkan sekitar 3,9 juta per meter persegi. Tapi ada yang menerima ganti rugi di bawah itu bergantung kondisi dan letak lahannya. Beberapa warga di Kabupaten Malang menerima ganti rugi 2,5 juta per meter persegi untuk tanah dan 2,1 juta per meter persegi untuk bangunan. Tapi ada juga yang menerima 1,1 juta per meter persegi meskipun lokasinya berdekatan. Sempat terjadi polemik lantaran nilai ganti rugi yang diberikan di bawah nilai tim P2T. Tommy menegaskan seluruh pembiayaan proyek tersebut akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Sebagian menggunakan dana APBN, sebagian lain menggunakan skema KPBU, dengan perkiraan nilai konstruksinya 7,95 triliun. Sementara itu, trase yang akan dilalui jalan tol Malang ke Panjen sejatinya sudah pernah ditentukan. Tapi karena prosesnya dimulai lagi dari awal, jalur itu masih bisa berubah. Kementerian Pekerjaan Umum juga belum membuka informasi di mana saja gerbang tol sepanjang 30 km itu akan dibangun. Data terakhir perencanaan proyek tol Malang ke Panjen di laman simpul kppu.pu.go.id disebutkan jalan bebas hambatan itu akan mengarah ke selatan dari titik awal di dekat eksit tol Madiopuro, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Selanjutnya akan melewati Cemoro Kandang, kemudian ke arah barat melintas wilayah Bumiayu dan Gadang di Kota Malang. Selanjutnya jalan tol akan memasuki wilayah Kecamatan Pagesaji sejajar dengan Jalan Adi Mulia di Desa Kendal Payak. Kemudian berlanjut lagi ke selatan melewati Kecamatan Gondang Legi hingga Kecamatan Kepanjen dan berakhir di wilayah sekitar Desa Jatikerto, Kecamatan Romengan. Itu masih berdasarkan peta besar yang sudah dipublikasi. Ada kemungkinan bisa berubah lagi karena sekarang masih dalam tahap penilaian awal.
Di peta laman tersebut juga terlihat adanya akses penghubung antara jalan umum dan tol alias arteri di Kecamatan Pagesaji, Gondang Legi, dan Kepanjen. Lagi-lagi bahwa lokasi jalan penghubung itu masih bisa berubah, bergantung hasil penilaian. Tapi, kalaupun ada perubahan, ia memperkirakan tidak akan bergeser terlalu jauh dari perencanaan terkini. Saat dikonfirmasi, Kepala BPJN Jawa Timur Bali, Hunadi, menambahkan penentuan exit tol belum dilakukan karena belum ada kejelasan siapa investor yang akan masuk dan mengerjakan proyek tersebut. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.